Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Cahyo Saputra dengan NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan tentang System Application and Processing atau sering disingkat dengan SAP. Yang pertama yaitu tentang pengertian System Application and Processing atau sering disingkat SAP. Sistem Application and Processing atau SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integritas berbasis kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional. Integritas dalam suatu software saja sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Dengan menggunakan SAP ini juga, semua yang menjadi operasi perusahaan menjadi transparan. Sehingga semua yang terlihat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengenai berbagai hal tentang SAP. SAP yaitu salah satu aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. ERP bertugas mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Dengan kerjasama yang baik serta efektif, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Hal itulah yang membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan perusahaan sebuah bisa dilakukan secara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Aplikasi ERP telah digunakan oleh banyak perusahaan, tak kecuali untuk perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan dan bisnis telah berpindah menggunakan sistem SAP. Kemudian yaitu mengenai penggunaan SAP secara umum. Pada saat ini, banyak sekali perusahaan yang telah menggunakan SAP untuk berjalannya operasional perusahaan. Semakin ke sini, semua perusahaan menjadi semakin sadar dengan pentingnya SAP dalam mengelola perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar. Tentu saja permasalahan perusahaan akan semakin beragam, yaitu SAP telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia, dari mulai perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 1990-an. Kemudian yaitu penggunaan SAP di Indonesia sendiri. SAP sendiri awalnya dibuat untuk industri manufacturing di Indonesia. Di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 1990-an, yaitu perusahaan awal yang menggunakan SAP adalah Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Nah, kemudian setelah itu baru diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan yang dimaksud antara lain yaitu perusahaan Daihatsu Motor, Bentoel Prima, Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tentang modul pada SAP. Modul ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contoh modul SAP yaitu sistem informasi keuangan. Jadi para programmer nantinya membuat modul sistem informasi keuangan.
Nah, modul ini kemudian akan dioperasikan karena perusahaan cabang yang lain akan bisa melihat kemajuan datanya karena telah terintegrasi semua bagian dalam perusahaan. Kemudian, contoh mudahnya yaitu saat departemen perusahaan di Semarang mengeluarkan barang baru. Manajer accounting di kantor pusat Jakarta sudah dapat melihat pergerakan barangnya. Begitu pula untuk urusan lainnya. Nah, semuanya akan terintegrasi sehingga memudahkan kinerja suatu perusahaan. Jadi, modul yang digunakan tiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Namun, modul yang sering dipakai oleh suatu perusahaan antara lain yaitu Financial Controlling, Material Management, Human Resource, Sales Distribution, Production Planning, dan Plant Maintenance. Nah, untuk itu modul-modul tersebut tentunya dibuat oleh ahlinya atau mereka yang sudah berpengalaman. Karena banyak perusahaan yang telah menggunakannya, kini programmer SAP sangatlah banyak dibutuhkan. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tentang SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. SAP menjadi salah satu bagian dari perjalanan suatu perusahaan, sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi dan integritas tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. Kemudian, SAP memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu yang mana saat ada perusahaan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan. Sehingga pekerjaan dalam pencetakan laporan yang benar pun akan lebih mudah tanpa harus mengotak-ngatiknya sendiri dengan cara manual. Bahkan, hal ini berisiko sangat besar menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan. Nah, kemudian yaitu pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Namun, lebih dari itu, penggunaan SAP ini membuat banyak keuntungan sehingga sangat penting untuk penggunaannya. Nah, di sini, dalam penggunaan SAP bisa memberikan real-time processing yang mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP itu terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam suatu modul, maka modul yang lain pun akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Kemudian, namun penggantian secara otomatis oleh SAP ini harus memenuhi syarat yang mana dalam penggunaan sumber datanya harus satu kesatuan dalam menggunakan sumber data yang sama. Jika tidak sama, maka akan percuma saja karena tidak akan berefek apapun. Kemudian yaitu tentang keuntungan menggunakan SAP. Keuntungan menggunakan SAP antara lain yaitu yang pertama, real-time processing. Maksud dari real-time processing adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data itu diupdate. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SAP itu terintegrasi. Jadi jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan terupdate pula dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Agar lebih paham, nah di sini yaitu saat user di suatu perusahaan menginput
suatu data di modul atau sistem rencana produksi, nah maka sistem di cabang perusahaan atau di kantor perusahaan pusat pun akan terupdate. Nah, saat itu juga sehingga user lain bisa langsung melihat perubahannya. Tidak hanya itu, perubahan juga terjadi di sistem yang bersangkutan seperti sales dan distribusi. Jika rencana produksi mempengaruhi soal distribusi, maka data di sistem tersebut juga akan terupdate secara otomatis. Namun, integrasi otomatis tersebut akan terjadi jika memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya yaitu perusahaan pengguna SIP harus menggunakan sumber data yang sama. Data yang dimaksud bisa data apapun, baik data produk, data vendor, ataupun data customer. Nah, yang kedua yaitu transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Nah, di sisi lain, hal ini juga tergolong kurang menguntungkan karena hampir semua data bisa diakses, sehingga tidak ada yang bisa dirahasiakan padahal belum tentu semua user jujur dan memiliki niat yang baik. Namun, apapun kekurangannya, kelebihan ataupun keuntungan pengguna SIP lebih menonjol. Jadi banyak yang rela belajar untuk menjadi ahli. Kemudian, keuntungan menjadi ahli SIP. Nah, alasan yang dimaksud keuntungan menjadi ahli SIP antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu selalu dibutuhkan. Sebanyak apapun ahli SIP, mereka akan tetap dibutuhkan dan mendapatkan pekerjaan. Jadi, jarang ada yang menganggur. Apalagi kini sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SIP. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan para konsultan. Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ERP tersebut karena itu sangatlah penting dan selalu dibutuhkan. Yang kedua yaitu penghasilan yang cukup tinggi. Untuk menjadi ahli tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya, bukan hanya orang yang tahu tetapi mereka merupakan orang yang bisa mengimplementasikannya. Oleh sebab itulah, ahli SIP mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Dari segi finansial, seorang ahli tidak akan kekurangan. Dan yang ketiga yaitu memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Dalam suatu perusahaan, seorang konsultan yang ahli memiliki kedudukan atau posisi yang cukup tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mengingat pentingnya dan sedikitnya orang yang mengetahui cara membuat modulnya. Kemudian yang terakhir yaitu cara menjadi ahli SIP. Untuk bisa dikatakan seorang ahli, syaratnya tidak hanya mengetahui SIP saja, tetapi juga harus bisa menjalankan program dan bahkan bisa membuat modulnya. Jika ingin menjadi ahli, ada beberapa cara antara lain. Yang pertama yaitu belajar sendiri. Untuk bisa belajar SIP, perlu masuk di perusahaan yang mengimplementasikannya. User bisa memang hanya menginput data di modul atau sistem yang sudah disediakan. Namun, tidak selamanya pengisian berjalan mulus. Kadang ada yang namanya error, ada fungsi yang tidak dapat dijalankan. Jika menemukan keadaan yang demikian, bisa belajar memperbaikinya yaitu dengan cara searching di Google atau meminta bantuan konsultan langsung. Melakukan hal satu ini sama saja dengan belajar SIP lebih lanjut.
Memang tidak mendetail, tetapi paling tidak Anda bisa mengetahui seluk-beluk lebih dalam. Tidak hanya tahu dasarnya saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu kursus atau training. Belajar sendiri prosesnya cukup lama dan jika tidak tekun peluang keberhasilannya pun rendah. Bila ingin benar-benar menjadi ahli maka harus ikut kursus atau training resmi. Sebenarnya sudah ada mata kuliah di beberapa kampus di Indonesia, tapi akan tidak semua orang bisa belajar di kampus tersebut. Nah, solusi lain bagi yang bisa belajar di kampus yaitu dengan ikut kursus atau training resmi. Saat ini Anda bisa dengan mudah menemukan kursus SIP di internet. Salah satu tempat kursus yang bisa dicoba adalah Boot Up atau di Mason Academy. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.